percayakan ada bagiku. Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ajaib Tuhan segala perbuatanmu, Bapakku datang.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib
Terima kasih buat hadirat-Mu yang nyata Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati Engkau Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, sebab kami rindu Tuhan, kami rindu atas jamahan, kami rindu jamahan kasih-Mu Tuhan, melingkupi setiap hidup kami. Bapa, Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami saat ini berada Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau jamah setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau jamah setiap daripada kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami. Kami tidak mau terdistract akan apapun juga Tuhan pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap tanah hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur, adalah tanah yang subur dan siap untuk ditaburi benih firman-Mu Bapa di surga. Biar setiap benih itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat malam untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah tengah minggu pada hari Rabu malam hari ini. Ya, kita masih ada dalam tema Glorify the King through me, atau memuliakan Tuhan, memuliakan Raja melalui saya. Nah, saya mau memulai dengan ini. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kita tidak pernah melihat bahwa ada manusia dapat hidup tanpa berkomunikasi, tanpa berinteraksi dengan orang lain. Semua orang memerlukan komunikasi dengan orang lain. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial. Nah, dan dalam perkembangan zaman kita bisa melihat bahwa cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi semakin mudah, semakin dipermudah oleh teknologi. Perkembangan teknologi semakin memudahkan manusia berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Mungkin di tahun 80-an atau di tahun 90-an kita tidak pernah mengira, kita nggak pernah menyangka bahwa kita bisa melakukan video call yang menghubungkan orang lebih dekat lagi dari jarak yang sangat jauh. Ini mengingatkan kita bahwa komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Kalau saya mau melihat beberapa tahun yang lalu, bahkan di mungkin 10-12 tahun yang lalu, di mana saya mungkin masih kuliah pada saat itu, sangat susah yang namanya video call untuk saya menghubungi orang tua saya, ataupun untuk saya berkomunikasi dengan adik-adik saya itu sangatlah susah. Tapi sekarang ini, di tahun-tahun ini, kita bisa melihat bahwa dengan mudahnya kita hanya menekan satu tombol video call dan that's it. Kita bisa terhubung dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan sahabat kita dimanapun mereka berada. Ya, jadi sekali lagi komunikasi sangatlah penting untuk kita makhluk sosial. Ya, salah satu anggota tubuh kita yang sangat penting untuk melakukan komunikasi adalah mulut dan lidah. Ya, jadi pada malam hari ini kita ingin melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasalnya yang ketiga. Ya, Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Sekali lagi dari Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 9 sampai 12. Saya bacakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku,
Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Haleluya, terpuji nama Tuhan kita. Jadi pada malam hari ini kita akan melihat, kita akan membahas ada dua poin yang akan saya bagikan. Ya, jadi yang pertama adalah seperti ini. Poin pertama adalah pergunakanlah mulutmu untuk memuliakan Tuhan. Kita dapat memuliakan Tuhan dengan mulut kita melalui puji-pujian dan melalui penyembahan. Ya, sering sekali kita bersungut-sungut kepada Tuhan hanya karena keadaan kita tidak sesuai kehendak kita. Mungkin kita ada dalam situasi dan kondisi yang dimana kita tertekan, mungkin ada dalam pekerjaan kita, mungkin dalam bisnis kita, ataupun dalam pelayanan kita, atau dimanapun kita berada, dan kondisi itu sangat membuat kita tidak nyaman atau tidak enak. Dan pada saat itu mungkin kita jadi bersungut-sungut hanya karena keadaan ataupun kondisi yang ada pada saat itu tidak membuat kita menjadi nyaman, tidak membuat kita tentram, atau mungkin kita sudah memprediksi atau kita sudah membuat kita sudah memprediksi bahwa hal-hal seperti inilah yang harusnya terjadi, tapi ternyata itu di luar jangkauan kita, di luar prediksi yang kita sudah buat sebelumnya, dan itu membuat kita kesal, membuat kita bersungut-sungut, membuat kita marah. Nah, pertanyaannya adalah gini. Ketika kita ngomel, ketika kita bersungut-sungut, ketika kita marah, apakah di saat seperti itu kita memuliakan Tuhan? Itu adalah perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan memuliakan Tuhan. Kita tidak memuliakan Tuhan dengan mulut kita, tapi kita bersungut-sungut terhadap Tuhan. Kenapa hal ini terjadi, Tuhan? Kok kayak gini banget sih? Ya, hal ini kita perlu sadari bahwa ketika kita bersungut-sungut, itu adalah bukan merupakan suatu hal yang memuliakan nama Tuhan. Ya, karena saya mau katakan gini, mengertilah bahwa bersungut-sungut atau mengomel gitu bukanlah bentuk penyerahan diri kepada Tuhan. Karena jika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, seharusnya kita tetap mengucap syukur. Kita tetap mengucap syukur atas setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bersungut-sungut juga bukanlah bentuk pujian atau penyembahan kepada Tuhan, yang artinya kita tidak sedang memuliakan Tuhan ketika kita bersungut-sungut. Next, poin kedua. Poin kedua adalah pergunakanlah mulutmu untuk memberkati sesamamu. Kalau tadi dikatakan di ayat yang ke-10 di ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi itu tidak boleh demikian. Dikatakan di ayat 10, hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi apa yang harusnya terjadi adalah kita mempergunakan mulut kita, kita mempergunakan lidah kita untuk apa? Untuk memberkati sesama kita manusia. Ya, hanya ada dua jenis perkataan yang keluar dari mulut kita. Itu yang saya mau katakan. Hanya ada dua jenis perkataan yang keluar dari mulut kita. Yaitu apa? Perkataan yang memberkati ataupun perkataan yang mengutuk. Mungkin kalau mau disederhanakan, kalau saya mau menyederhanakan seperti ini. Ada kata-kata yang menyejukkan hati. Ada juga kata-kata yang menyakiti. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menebak, ya. Menyejukkan hati itu memberkati atau mengutuk. Menyakiti itu memberkati atau mengutuk. Ada juga kata-kata yang membangun, ya. Ada kata-kata yang membangun. Tapi juga ada kata-kata yang menjatuhkan atau mengecewakan. Nah, ada kata-kata yang membawa damai. Tapi ada juga kata-kata yang membawa amarah. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membedakan mana kata-kata yang memberkati dan mana kata-kata yang mengutuk. Ya, oleh sebab itu saya mau katakan adalah gini, bijaksanalah dalam berkata-kata. Bijaksanalah dalam berkata-kata karena kita tidak pernah tahu apakah kita menyakiti perasaan ketika kita berkomunikasi dengan orang. Berkomunikasi dengan orang lain, mungkin teman kita, mungkin atasan kita, mungkin teman sekelompok kita, ataupun mungkin kita sedang berkomunikasi dengan orang-orang lain, bahkan mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah kita menyakiti hati mereka? Atau kita
membangun kehidupan mereka melalui perkataan kita. Ya. Jadi berhati-hatilah, bukan hanya berhati-hati, tapi saya mau katakan bijaksanalah dalam berkata-kata. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita menyakiti perasaan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Contoh saja ya, contoh saja. Saya berikan contoh seperti ini. Misalnya saya tanya ke Kak Daud. Saya tanya ke Kak Daud gini, "Kak, kok Kak Daud kayak kelihatan gendutan ya?" gitu. Ya kan? Contohnya seperti itu. Ya, mungkin buat Kak Daud itu biasa aja gitu ya. Tapi kalau misalnya saya tanya seperti itu ke istri saya gitu, misalnya. Ini hanya misalnya ya. Jadi, bisa saja dia bisa langsung sedih dan kepikiran berhari-hari hanya karena pertanyaan yang sederhana. "Kok kamu gendutan ya?" Padahal kalau pertanyaan itu saya lemparkan ke Kak Daud gitu kan. Ataupun mungkin ke orang lain, biasa aja gitu. "Oh, masa sih?" gitu kan. Jawabannya mungkin seperti itu. Tapi kalau mungkin dengan terutama mungkin ke orang-orang yang menjaga badan gitu, dan ketika kita melihat, "Kok gendutan ya?" malah itu sakit hati gitu. Hanya dengan perkataan yang sederhana seperti itu. Tapi ini hanya contoh saja ya, istri saya tidak seperti itu. Saya hanya memberikan contoh sederhana supaya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengerti gitu. Jadi perkataan yang sama bisa diinterpretasikan berbeda oleh orang yang berbeda. Jadi itu sebabnya kita harus berhati-hati dan kita harus bijaksana ketika kita memilih perkataan kita pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Kata-kata yang membangun untuk satu orang tidak semerta-merta akan membangun orang yang lain juga. Jadi seperti tadi saya mau katakan, pertanyaan yang sama bisa diinterpretasikan berbeda oleh orang lain. Nah, sama juga mungkin dari hati kita berusaha untuk membuat ataupun memperkatakan perkataan yang membangun orang. Tapi perkataan itu bisa saja membangun untuk orang yang pertama, tapi bisa juga itu menjatuhkan untuk orang yang kedua. Itu karena apa? Karena kita tidak pernah mengerti bagaimana caranya orang itu menginterpretasikan perkataan tersebut, ya. Jadi gitu. Kata-kata yang membangun untuk satu orang tidak semerta-merta akan membangun orang yang lain juga. Karena apa? Bahasa setiap orang berbeda-beda. Ya. Saya mau katakan gini, mungkin contohnya adalah orang Batak tidak bisa memaksakan untuk ngobrol pakai bahasa Batak ke orang Jawa. Orang Jawa akan bingung gitu kalau mereka ngomong pakai bahasa Batak. Ataupun mungkin orang Toraja, seperti saya gitu ya. Tapi saya tidak bisa bahasa Toraja sebenarnya. Tapi gini, orang Toraja tidak bisa memaksakan untuk ngobrol pakai bahasa Toraja ke orang Batak. Orang Batak juga nggak akan mengerti apa itu bahasa Toraja. Ya, nah jadi saya mau katakan gini, kita tidak bisa memaksakan juga, atau kita juga tidak bisa memaksakan bayi yang belum punya gigi, misalnya bayi yang belum punya gigi untuk makan daging yang keras. Ya, jadi saya mau katakan gini, kita memerlukan hikmat dari Tuhan untuk mengerti apa yang harus kita perkatakan dan apa yang tidak harus kita perkatakan. Berhati-hatilah dalam berbicara, berkata-kata. Bijaksanalah dalam hal itu. Apalagi jika kita sebenarnya ingin membangun orang, tapi karena kita tidak berhikmat, akhirnya kata-kata yang kita peruntukkan untuk membangun malah jadi menjatuhkan orang. Malah jadi membuat orang kecewa. Malah jadi membuat orang sakit hati. Ya, jadi berhati-hatilah, bijaksanalah ketika kita hendak berbicara dengan orang. Atau mungkin kita hanya ingin memberikan informasi. Atau mungkin kita hanya ingin bercanda. Tetapi akhirnya malah menyakiti orang lain. Dengan pemberian informasi kita atau candaan kita, itu malah menyakiti orang lain. Itu sebabnya perlu untuk kita terus-menerus terkoneksi dengan Tuhan. Perlu untuk terus-menerus kita terkoneksi dengan Tuhan. Supaya apa? Kita perlu terkoneksi dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan. Sehingga kita pun semakin dibaharui. Dan hikmat Tuhan semakin memenuhi hati dan pikiran kita. Dengan hikmat Tuhan yang memenuhi hati dan pikiran kita,
Saya yakin, saya percaya bahwa itu semua adalah cukup. Adalah cukup untuk kita dapat memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun bukan menjatuhkan, hal-hal yang membawa kesegaran, bukan hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang membawa hal-hal yang memberkati orang. Perkataan yang memberkati orang, bukan perkataan yang mengutuk orang lain. Hikmat Tuhanlah yang pada akhirnya memampukan kita untuk mengekang lidah kita sehingga kita mampu mempergunakan mulut kita untuk memberkati sesama kita. Sebagai ayat penutup, saya mau kita sama-sama membaca dari Matius 15. Matius 15 ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Apa itu yang keluar dari mulut? Itu adalah perkataan kita. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut itu timbul dari dalam hati. Sehingga kalau kita memperkatakan sesuatu yang tidak baik, berarti dari hati kita yang tidak baik. Kenapa hati kita tidak baik? Karena hati kita tidak dipenuhi oleh hikmat Allah. Karena hati kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga ada hal-hal yang tidak baik yang dapat keluar dari hati, dari mulut kita. Tapi kalau setiap hal yang kita ucapkan adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati orang, hal-hal yang membuat orang lain menjadi terberkati, membangun orang, artinya itu semua keluar dari dalam hati. Dan segala sesuatu yang baik yang ada dalam hatimu, itu berasal dari Roh Kudus. Mari kita introspeksi diri kita dan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Apakah kata-kata yang menyejukkan atau yang menyakiti orang? Apakah kata-kata yang membangun atau yang menjatuhkan? Apakah kata-kata yang membawa damai atau yang membawa amarah? Mari pergunakanlah mulut dan lidah kita untuk memuliakan Tuhan dan memberkati manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ingat, mulut kita hanya bisa mengeluarkan dua jenis perkataan. Kita memberkati atau kita mengutuk. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki perkataan yang menyejukkan hati, yang memberkati setiap orang yang mendengarnya, sehingga orang-orang di sekitar kita boleh melihat ada Kristus hidup dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Hamba-Mu ini terbatas Tuhan dalam memperkatakan, dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya ada Roh Kudus di setiap hati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan, mereka yang mendengarkan, kami semua yang mendengarkan Tuhan. Roh Kudus berbicara dalam hati kami masing-masing, membuat kami mengerti akan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak mau menjadi pendengar firman saja Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Sehingga setiap firman yang kami dengarkan itu hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Orang-orang di sekitar kami boleh melihat ada Kristus dalam kehidupan kami. Biar nama Tuhan dimuliakan melalui mulut dan lidah kami, melalui apa yang kami perkatakan, sehingga kami tidak membawa najis Tuhan. Kami tidak menjadi najis atas apa yang kami perkatakan dari mulut kami. Terima kasih Bapa di surga. Sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami bersama-sama dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan membuat berhasil. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera yang melimpah-limpah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun itu Tuhan, dalam bentuk apapun itu Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Tuhan ada bersama-sama dengan kami.
Ini seru doa kami Bapa pada malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.